Gimana kalau jualan teman-teman lagi sepi, orderannya lagi nggak banyak, lagi sepi, konsumennya menurun, penjualannya menurun, dan sebagainya. Nah, ada beberapa yang harus kita pahami dulu ya. Yang pertama, ada yang namanya siklus kehidupan. Jadi, yang namanya hidup itu tidak mungkin senang terus, tapi juga nggak mungkin dia sedih terus. Pasti ada fluktuasinya, pasti ada polanya. Jualan pun juga sama. Nggak mungkin setiap hari tinggi terus, nggak mungkin. Pasti nanti ada fase di mana dia tinggi, di mana dia datar, dan di mana dia agak turun, karena semuanya ada polanya, ada fasenya. Nah, saat jualan kita lagi ngedrop, lagi turun, atau mungkin stabil di titik tertentu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita cek dulu ya, apakah produk kita masih relevan dengan market atau tidak, masih cocok nggak dengan market. Karena ada yang namanya produk life cycle, yaitu adalah perputaran produk, di mana produk itu mulai dikenal, mulai disukai, baru nanti mulai dibeli, dan nanti ada fase titik jenuhnya. Nah, kita harus tahu jenuhnya kira-kira kapan. Nah, sebelum produk kita jenuh, kita harus sudah menyiapkan produk pengganti yang kira-kira sudah fit lagi dengan market yang baru, atau bisa menyesuaikan market yang lama. Yang kedua, kita melakukan inovasi atau pengembangan produk-produk baru. Nah, yang ketiga, kita harus sadar bahwa mungkin ilmu kita yang sudah tidak relate, ilmu kita sudah ketinggalan. Jadi kita harus terus upgrade ilmu-ilmu baru agar ilmu kita bisa terus relate dengan perkembangan zaman hari ini. Kita cari mentor baru, kita upgrade ilmu-ilmu baru, kita aktif di forum-forum seminar, kita ikut workshop, dan sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita cek ya, review pelanggan. Jadi jika kita jualan di marketplace, kita jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, kita cek ya, berapa banyak orang yang memberikan bintang 1, atau berapa banyak orang yang tidak puas. Dia maunya apa? Dia maunya barang yang seperti apa? Produknya kurang apa? Harus seperti apa? Jadi dari banyaknya review negatif itu kita bisa menyimpulkan kira-kira konsumen tuh maunya seperti apa. Itu bisa kita gunakan acuan untuk membuat produk yang baru. Dan inovasi-inovasi yang jelek itu kita harus tumpuk ya, kita harus timpa dengan review yang bagus. Karena jika kita jualan di marketplace, review yang jelas, yang ada tulisannya, ada bintangnya, ada videonya, ada gambarnya, itu ada di paling atas. Jadi jika yang komplit ini adalah review negatif, maka itulah yang dilihat oleh calon konsumen yang akan membeli barang kita. Jadi kadang produknya udah terjual banyak, tapi karena ada 3 top review jelek di atas, itu bisa menghalangi orang untuk membeli produk yang mereka sebenarnya ingin beli. Nah, kita cek dulu apakah ada review atau tidak. Yang jelek kita timpa dengan review yang positif. Nah, itu 4 cara yang bisa kita lakukan saat penjualan bisnis kita drop. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.